Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ekoners, kembali lagi bersama kita di WA Wawancara Asik. Nah, Ekoners, kali ini kita ada di segmen yang paling seru daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa sih? Karena kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Boleh dong tepuk tangannya yang meriah. Oke, teman-teman semuanya, kali ini biar kalian gak penasaran lagi, langsung aja yuk kita kenalan sama mereka semua. Halo semuanya. Halo Ekoners. Oke Ekoners, kali ini kita kenalan dulu ya sama kakak-kakak hebat kita. Halo Kak, siapa namanya dan dari program studi apa nih? Halo juga moderator dan juga para Ekoners. Perkenalkan, saya Maulana Akbar dari Prodi Manajemen. Saya juga di sini dari UKM Merpati Putih. Wow, halo Kak Maul, boleh dilanjut? Halo Ekoners, kenalin aku Yola Tirta Nur Fajria dari program studi Bisnis Digital. Wow, halo Kak Yola, boleh dilanjut? Halo Ekoners, nama aku Muhammad Daris Syafiq, tapi kamu bisa panggil aku Daris. Aku dari program studi perdagangan internasional, juga dari unit kegiatan English Language Community FEB UIK. Halo semuanya. Nah, teman-teman semuanya, ini dia dari berbagai program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada dari manajemen, dari bisnis digital, bahkan dari perdagangan internasional. Oke, Ekoners, penasaran banget gak sih mereka itu udah ngelakuin apa aja, bahkan sampai mereka mendapatkan prestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita beralih ke Kak Maul karena beliau dari UKM Merpati Putih dan juga penghargaan dari Paku Bumi Open 12 tahun. Benar Kak Maul? Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan sedikit ya. Boleh gak Kak Boleh cerita sedikit tentang kejuaraan Paku Bumi yang ke-12, dari mana penyelenggaranya dan oleh siapa dan seperti apa sih tingkat persaingannya? Baik, jadi event Paku Bumi Open Championship ke-12 itu adalah event yang beruntun itu dari tahun-tahun. Nah, kebetulan saya itu mengikuti yang ke-12 yang di tahun 2024 dan bertempat di Gor Jalak Harupat, Bandung, Kabupaten Bandung. Nah, untuk penyelenggaraannya sendiri itu dari KONI, terus juga Dispora, dan juga penyelenggara utamanya itu dari Bapak Silat Indonesia, yaitu Haji Edi. Nah, seperti itu. Untuk tingkat persaingannya ya bisa dibilang karena namanya lomba ya, lumayan cukup berat juga untuk saya, yang dimana saya itu baru terjun dalam dunia silat tidak lama lah, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Seperti itu. Wow, keren banget ya. Ternyata udah sampai 3 tahun belajar silat. Ya, kalau itu sih sebetulnya masih terbilang baru ya, Kak. Oke. Tapi lumayan cakep karena udah sampai internasional, bener ya? Ya, untuk eventnya sendiri karena open ya, itu masuk dalam kategori internasional. Ada beberapa negara seperti Vietnam, terus juga Thailand, ada kemarin Malaysia juga tentunya, dan ada Brunei. Dan Indonesia satu lagi pas ya 5 jadinya. Oke, boleh banget. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Maul. Wow, keren banget. Oke, terima kasih banyak Kak Maul atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk kakak cantik kita di samping. Ada Kak Yola yang mengikuti lomba poster, benar ya? Benar. Oke, nah boleh nggak Kak ceritain sedikit tentang lomba poster yang kakak ikutin dan juga dari mana penyelenggaranya serta seberapa ketat persaingannya? Oke, jadi lomba poster yang aku ikutin selama di perkuliahan ini tuh aku ikut 3 lomba poster. Yang pertama itu dari penyelenggara Himpunan Mahasiswa Manajemen UIK, itu tingkat internasional. Terus yang kedua itu lomba poster dari Himpunan Mahasiswa Gizi UIK juga, itu tingkat nasional. Dan yang terakhir itu mahasiswa akuntansi. Di mahasiswa akuntansi itu juga nasional. Nah, untuk persaingannya itu lumayan ketat karena itu internasional dan juga nasional ya. Karena dari peserta-pesertanya juga idenya tuh udah kreatif-kreatif banget. Terus juga konsepnya bagus banget gitu. Terus juga aku tuh sebenarnya nggak bisa ngedesain awalnya kayak gitu. Jadi menurut aku itu lumayan sulit juga gitu untuk persaingannya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Yola. Wow, berarti Kak Yola ini keren banget ya, udah sampai internasional bahkan nasional juga. Dan juga tingkat kampus pun ternyata banyak banget ya yang menyelenggarakan. Wow,
Boleh kasih tepuk tangannya dulu untuk Kak Yola karena keren banget ya ternyata. Terima kasih banyak Kak Yola atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke kakak yang paling jauh dari aku ya, Kak Daris. Nah, Kak Daris ini mengikuti lomba videografi, benar Kak? Bener. Oke, wow. Boleh dong Kak ceritain bagaimana lomba videografi saat itu, di mana kakak nyelenggarainnya, dan juga seberapa ketat sih persaingannya? Oke, jadi waktu itu aku ikut lomba videografi di IPB. Waktu itu yang penyelenggaranya itu dari IGAF IPB, di mana ini salah satu UKM yang dia berdaya saing global gitu, atau dia fokus pada isu-isu global. Di mana waktu itu temanya itu tentang perubahan iklim. Nah, jadi aku bikin video di situ. Aku bikin bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal langkah kecil dari rumah untuk mengatur sistem iklim kita. Dan waktu itu cukup ketat lumayan. Karena waktu itu juga ada beberapa dari sekolah-sekolah di Nusantara, karena itu skalanya nasional ya. Juga alhamdulillah waktu itu dapat juara 1, alhamdulillah. Masya Allah, berarti juara 1 dan juga dilakukannya di IPB ya Kak? Ya, di IPB, IGAF IPB. Wow, itu skala nasional? Iya, nasional. Oke, begitu Ekoners, keren banget gak sih dari beberapa pertanyaan yang udah aku lontarkan. Oke, Ekoners, kita lanjutin ke pertanyaan kedua untuk Kak Maul. Nah, Kak Maul boleh gak ceritain kepada para Ekoners di luar sana gimana sih waktu itu pas lagi tanding, apa hal terberatnya saat Kak Maul tanding di sana, dan gimana cara Kak Maul buat mengatasinya? Boleh diceritakan kepada para Ekoners? Oh, boleh dong. Para Ekoners, jadi waktu kemarin saya tanding itu tahun 2024, peraturan sempat diubah untuk tahun 2023 dan 2024. Jadi peraturannya itu bisa dibilang ya lebih anarkis dan lebih berat gitu untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, di situ tentunya saya terbawa emosi karena faktor terberat dalam tanding itu bernama emosional kita psikologis. Entah itu gemetar atau enggak kita emosi. Nah, saya waktu itu sempat emosi karena permainannya yang lumayan berat dan juga cepat. Ya, lumayan lah bikin emosi saya bergejolak. Tetapi di situ untuk mengatasinya tentu saja di round 2, round 3 dan selanjutnya saya mencoba untuk mengatur napas, untuk mengatur psikologi saya, bagaimana caranya saya mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari. Karena kalau saya tidak tenang gitu, tidak rileks, saya akan kalah dengan diri saya sendiri, dengan psikologi saya daripada oleh musuhnya. Seperti itu, Kak. Oke, wow, terima kasih banyak Kak Maul atas jawabannya. Keren banget, ternyata memang kita harus mengatur emosi lagi Iya, ya. betul, Kak. Oke, itu dia Ekoners atas jawaban Kak Maul. Oke, lanjut kita pertanyaan ke Kak Yola. Nah, Kak Yola, aku dengar tadi aku highlight kalau Kak Yola tuh sebelumnya belum ngerti tentang desain ya. Betul. Nah, oke, aku mau dong diceritain untuk para Ekoners gimana sih saat pengerjaannya, itu aspek yang paling dinilai saat lomba desain, dan juga saat Kak Yola mendesain itu apa sih yang paling terberatnya dari Kak Yola? Boleh dong diceritain kepada para Ekoners? Oke, jadi untuk aspek yang dinilai itu biasanya ada kesesuaian dengan tema, terus juga kreativitas, terus juga informasinya tuh dapat dimengerti gitu. Nah, terus kalau untuk Bagian yang paling menantang tantangan ya, ya. yang paling menantang itu aku sebenarnya di konsepnya gitu, cara nyari idenya untuk konsepsi posternya itu kayak gimana yang sesuai dengan tema, karena biasanya dalam pengerjaan poster itu di awal tuh aku tuh banyak ide-ide yang kayak aku mau yang kayak gini nih, aku mau yang kayak gini gitu. Nah, untuk gimana caranya aku menyederhanakan ide tersebut tapi tidak mengurangi esensi dari ide-ide tersebutnya kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Yola atas jawabannya. Oke, berarti semua itu tentang konsep dan ide ya? Iya, yang Benar paling sih. berat. Gimana caranya biar konsep dan ide itu tertuang dalam desain ya? Oke, itu dia jawabannya para Ekoners. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Daris. Nah, Kak Daris, dari lomba videografi itu, apa sih tema yang dibahas atau isu apa sih yang spesifik yang dibahas dari lomba tersebut? Boleh jawabannya untuk para Ekoners? Oke, jadi videografi yang aku buat waktu itu tentang perubahan iklim. Jadi secara umum memang membahas bahwasannya saat ini dunia itu memang lagi revolusi industri dan ini berpengaruh sama iklim kita. Jadi bagaimana caranya kita sebagai manusia itu punya andil untuk berdampak untuk lingkungan kita. Kita nggak boleh menggunakan energi secara boros. Kalau kita siang itu harus mematikan lampu. Itu hal-hal sederhana itu yang aku sampaikan ketika dalam membuat videografi ini. Jadi waktu itu juga cukup menantang karena di situ juga bagaimana aku bisa menyampaikan dengan hal bahasa yang simple, tetapi bisa dilakukan oleh audiensku.
Oke, wow, ternyata itu dia Ekoners jawaban dari Kak Daris. Ternyata agar bisa berdampak juga ya, jadi gak cuma sekedar bikin konten ataupun video, tapi bisa menyampaikan kepada para penontonnya untuk bisa menjaga lingkungan. Betul. Oke, Ekoners, kita lanjutin ke pertanyaan yang ketiga untuk Kak Maul. Nah, Kak Maul, gimana sih waktu persiapan lomba waktu itu? Dan seperti apa yang kamu jalanin sebelum kamu lomba? Kayak mungkin aktivitas fisik atau apa, dan juga gimana fisik dan mental yang harus dilakukan sebelum kamu tanding. Boleh diceritakan? Oke. Ya persiapan saya tentunya ya latihan ditambah porsinya. Saya waktu itu sebelum tanding latihan di 2 tempat. Pertama di UKM Merpati Putih, dan kebetulan saya juga memang ikut kickboxing di luar di camp saya di Cilebut. Namanya Cilebut Fighting Camp. Di situ juga saya mengolah fisik, karena yang diutamakan waktu itu saya mengolah fisik daripada teknik-teknik. Nah, kebetulan juga di Merpati Putih itu pengolahannya beda. Pengolahan dalam latihannya bukan berbentuk kebanyakan fisik, berlari atau jasmani, tetapi dalam hal meditasi itu lebih ditekankan untuk mengolah, bisa bilang kalau lebih dalamnya jiwa ya, pengolahan jiwa dan juga pikiran. Nah, itulah yang membuat saya tenang dalam gelanggang atau dalam pertandingan. Seperti itu, Kak. Oke, itu dia jawaban dari Kak Maul. Terima kasih banyak. Berarti mengenai gimana caranya biar bisa ada ini ya, latihan lagi khusus di sini dan di luar. Iya, betul, itu latihan untuk menambah porsi. Oke, Seperti itu. siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yola. Nah, Kak Yola boleh nggak diceritain gimana waktu kamu desain dari awal dan prosesnya? Mungkin diceritakan boleh ke Ekoners, dan juga mungkin adakah strategi khusus yang kamu terapin selama kamu mendesain? Boleh silakan. Oke, untuk strateginya ya, aku dari prosesnya itu yang pertama aku menyiapkan ide-ide, itu brainstorming idenya dulu, kemudian dikonsepin nih dari ide-ide yang udah aku dapetin, yang udah fix nih, oh oke, yang kayak gini gitu. Jadi masuk ke konsep, setelah konsep baru aku masuk ke mendesain gitu Kak. Oke, berarti ada 3 tahapan ya Kak. Jadi Iya. dari proses dan juga itu prosesnya dimasukin juga ke dalam strateginya. Yang pertama itu kita nge-brainstorming dulu, Mm-mm. habis itu kita terapin konsepnya, Ya, lalu kita buat desainnya. baru buat Oke, desain. itu dia jawabannya Ekoners. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Daris. Dan Kak Daris, boleh nggak sih diceritain gimana sih strategi apa yang bikin Kak Daris bisa menang? Walaupun di situ banyak banget nih persaingannya gitu. Boleh dong diceritain? Oke, jadi kalau kita ikut lomba itu penting banget untuk ngelihat timelinenya gitu kan. Lihat timelinenya misalnya mulai dari registrasi sampai pengumpulan karya gitu kan. Jadi setelah aku tahu timelinenya bagaimana, kemudian aku bagi waktu aku untuk melakukan yang pertama itu ada namanya copy gitu, copywriting ide aku tuangin dalam sebuah tulisan, nanti mau apa nih aku sampaikan. Kemudian aku kasih jadwal untuk take video. Waktu itu sekitar 1 hari kalau nggak salah. Terus yang terakhir baru aku editing. Nah, editing ini memang ada hal-hal yang memang harus aku sesuaikan dari voice dan juga lagu-lagu. Dan itu menurut aku perlu diatur waktunya. Manajemen kalau kita bikin konten apalagi video, itu kita perlu ada namanya manajemen waktu dalam membuat ide itu. Gitu. Oke, itu dia jawabannya Ekoners. Berarti cukup banyak juga ya tahapan-tahapannya untuk Kak Daris bisa menjuarai hal itu. Betul. Jadi harus ada timelinenya gitu. Oke, timelinenya teman-teman. Itu dia jawaban dari ketiga mahasiswa berprestasi kita. Oke, Ekoners, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Maul. Nah, Kak Maul boleh nggak diceritain gimana sih, apa sih kekuatan utama kamu saat kamu tanding, tiap kamu tanding, dan ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Kak Maul saat Kak Maul tanding? Boleh diceritain? Oke, kekuatan utama ya tentunya pertama ya saya kan sebagai anak ya minta doa restu ke orang tua karena perjalanan juga jauh selama 3 hari ke Bandung. Nah, di situ kekuatan utama saat saya di gelanggang pertama ya tentunya pelatihan fisik yang saya jalani, terus juga kedua arahan dari kontingen saya dalam setiap ronde itu sangat berpengaruh dalam performa saya tanding karena ya arahannya itu bisa saya pakai, bisa saya aplikasikan. Saya harus menggunakan taktik atau metode seperti ini untuk mengalahkannya, entah itu bantingan atau sapuan atau bahkan siku. Itu saya
diarahkan oleh coaching saya, oleh kontingen saya dalam melakukan serangannya. Nah, itulah yang menjadi kekuatan saya dalam bertanding saat itu. Oke, berarti dari restu orang tua ya, Ya, tentu restu orang saja, tua. selain latihan-latihan keras nih. Oke, nah Bu, ada gak momen penting yang paling Kamaul inget saat bertanding? Oh, momen penting. Sebenarnya momen penting ada banget yang saya ingat. Itu pertandingan terakhir saya kan karena selama 3 hari. Nah, di hari Sabtu dan Minggunya saya mengikuti 2 hari itu. Nah, di Minggu di terakhir di sore hari itu saya terlalu percaya diri dalam ingin akan memenangkannya untuk juara satu. Ternyata tidak. Saya sudah terlalu pede, bahkan orang-orang bersorak wasit juga telah percaya diri. Ternyata poin saya habis karena pelanggaran semua, 4 kali pelanggaran saya. Jadi poin saya habis semua. Seperti itu. Oke, berarti ada karena banyak pelanggaran ya. Pelanggaran, ya seperti itu. Walaupun banyak dukungan gitu, kalau misalkan Kamaul bakal menang. Iya. Oke, gak apa-apa. Yang penting Kamaul tetap juara 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, Ekoners, kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yola. Nah, Kak Yola, untuk menjadi juara kan tentu susah banget kan ya, Kak? Nah, gimana sih dari Kak Yola ciri khas yang Kak Yola tampilin dalam desain, makanya Kak Yola bisa jadi pemenangnya? Dan mungkin boleh diceritain ke Ekoners, apa sih ciri khasnya jadi yang pada mau belajar desain itu terinspirasi dari Kak Yola? Silakan. Oke, jadi kalau untuk aku biasanya ngedesain itu yang simple banget. Yang penting tuh sesuai sama tema gitu. Terus untuk warnanya juga aku biasanya nggak ngambil banyak warna karena takut keramaian gitu. Jadi paling ambil 1 sampai 2 warna inti aja kayak gitu, Kak. Oke, berarti ciri khas dari Kak Yola itu sederhana ya. Iya. Sederhana, simple tapi ngena gitu. Ya, yang penting dalam poster aku tuh pengennya nggak cuma bisa dilihat tapi bisa dirasakan juga pesannya sama yang melihat poster aku kayak Oke, gitu. terima kasih banyak Kak Yola atas jawabannya. Kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjutin di pertanyaan selanjutnya untuk Kak Daris. Nah, Kak Daris, ada gak sih kelebihan khusus yang dimana kalau misalkan video Kak Daris ini berbeda dari video yang lainnya? Boleh gak diceritain? Jadi Kak Daris yang jadi pemenangnya gitu. Silakan. Oke, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, jadi perlu juga kita pertama-tama kalau membuat video kita harus tuangin ide kita dulu sebelum kita take videonya gitu. Kita harus tahu konsepnya kayak gimana. Nah, jadi menurutku ya dari pandangan atau asesmen aku sendiri, saat itu video aku berbeda dan menarik karena di situ ada poin-poin yang ditegaskan dan juga itu lebih lugas gitu. Jadi ketika sampai pesannya ke audiens itu, oh ternyata kita bisa melakukan hal yang sama gitu dibandingkan dengan video-video yang lain itu mereka videonya lebih general gitu hanya bersifat informatif gitu tapi kurang ada untuk call to action ya kepada audiensnya kayak gitu. Oke, berarti bener ya kalau misalkan konten itu perlu banget yang namanya call to action. Betul. Oke, itu dia jawabannya dari para mahasiswa berprestasi kita. Kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk pada para mahasiswa berprestasi di sini. Kita lanjutin ke Kamaul. Nah, Kamaul, apa sih benefit yang kamu dapetin setelah kamu ngikutin banyak lomba? Dan juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin Kak Maul dapetin gitu. Boleh diceritakan? Oke, yang saya dapetin itu dari event kemarin sangat banyak ya. Yang pertama tentunya ada pembinaan seperti uang saku dan juga mungkin penghargaan dari fakultas, terus juga dari event tanding. Juga saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di sana. Entah itu relasinya yang karena di sana kan dari berbagai negara juga, saya beberapa kenal dari orang Vietnam juga, harus ada orang-orang Malaysia yang saya kenal waktu itu. Dan juga saya bisa mendapatkan info-info dan juga pengalaman yang lebih baik dari mereka, bertukar ide, bertukar pengalaman dengan mereka di sana. Karena kan selama 2 hari kita berbincang-bincang di sana juga mendapatkan insight yang lebih luas tentang pengalaman di pencaksilat ini. Oke, itu dia jawabannya berarti cukup banyak ya dari betul. benefit yang Kak Maul dapetin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Yola. Dan boleh gak Kak Yola ceritain apa sih dampak yang paling kamu rasain setelah mengikuti banyak lomba? Apakah mungkin nambah banyak skill atau ada kenalan lagi gitu? Boleh silakan. Oke, jadi kalau untuk skill itu udah pasti dari yang sebelumnya aku nggak bisa ngedesain gitu. Jadi makin peka nih sama pesan-pesan dari elemen-elemen desain kayak gitu. Terus juga untuk ngedesain itu jadi lebih lihai sekarang, nggak kaku kayak sebelumnya kayak gitu kan. Nah, untuk relasi udah pasti nambah ya teman-teman dari peserta-peserta lomba lainnya, dari panitia-panitianya juga kayak gitu. Untuk jenjang karir juga, jadi si desain-desain ini bisa masuk ke portfolio aku
untuk jenjang yang lebih profesional kayak gitu. Oke, itu dia jawabannya dari Kak Yola. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Kak Daris. Oke, Kak Daris. Nah, dari lomba yang Kak Daris ikutin, mungkin apa aja sih perubahan yang Kakak rasain setelah ini? Dan juga mungkin ada gak perubahan yang baik secara akademik ataupun pengembangan diri? Boleh diceritakan? Oke, jadi kalau flashback dari tahun-tahun sebelumnya, memang aku hampir nggak pernah menang juara lomba gitu kan. Jadi lomba videografi ini juara kedua aku selama aku hidup ikut lomba gitu kan. Dan waktu itu menurutku itu sebagai acuan diri aku untuk lebih pede sama skillku. Karena waktu itu juga skillku dalam video editing juga masih terbilang masih newbie. Tetapi aku berusaha untuk menggunakan semua kemampuan aku untuk menyampaikan video yang bagus gitu. Oke, itu dia berarti kakak juga memaksimalkan apa yang kakak miliki gitu ya dari videografi tersebut. Ya, kebetulan waktu SMA juga sering ikut lomba videografi juga. Oke, berarti memang sudah terasah skillnya nih dari SMA ya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang telah berhasil dijawab oleh mahasiswa berprestasi dari FEB UIK Bogor. Wow, ceritanya sangat menginspirasi sekali dan semoga para ekoners di luar sana juga terinspirasi nih dari kakak-kakak hebat di sini. Oke, segitu dulu ekoners dari segmen kita kali ini. Entah kedepannya kita mau ada segmen apa lagi, kita tungguin untuk segmen berikutnya. Terima kasih banyak kepada Kak Maul, Kak Yola, dan Kak Daris telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang hangat dengan kita. Dan jangan lupa Ekoners untuk mengikuti kegiatan kita ke depannya lagi. Dadah Ekoners! Dadah.